kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, segera saja kita hadirkan acara Dialog Palembang pagi ini. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bergar puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Selasa 18 April 2023 di suasana bulan Ramadan penuh keberkahan. Pagi hari ini kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Dan bergar, tema hari ini berkaitan dengan informasi kita sampaikan melalui Warta Berita pukul 6 tadi mengenai pelayanan kesehatan saat mudik Lebaran 2023. Dalam Dialog bergar, 3 narasumber kita sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya untuk menyapa pendengar kita melalui Dialog Palembang pagi ini. Kita kenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama kita kenalkan ada Ibu Dr. Hajah Fenty Aprina MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu Fenty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ibu Fenty? Alhamdulillah sehat. Iya, kangen Luar juga udah biasa, lama nggak iya. ketemu ya. Sehat ya Ibu? Iya, alhamdulillah. Iya, baik. Yang berikutnya kita kenalkan ini dari BPJS Kesehatan, Bapak Hendra Kurniawan SE MMAK, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Hendra? Baik, alhamdulillah. Cerah sekali hari ini pakai batik kayaknya. Terima kasih, Mbak. Baik, selanjutnya yang ketiga saya kenalkan juga narasumber kita, sangat muda, cantik, ceria, Mbak Sugana Puja, maksud kami ini Pusarama ya, SKM Esos MSI, ya BPS Kepala Cabang. Assalamualaikum Mbak Sugana. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabar Mbak Sugana? Saya panggilnya Mbak Gana aja Pak. Apa Boleh, sih? boleh. Mbak Gana aja ya. Boleh. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan Ibu Fenty ada yang menemani juga. Iya. Ya, ini bisa dikenalkan langsung Ibu Fenty? Iya, ini Dr. Yuliarni MKes, Iya. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Iya. Kesehatan Kota Iya, Palembang. baik. Apa kabar Ibu Yuli? Sehat ya, baik. Pendengar, tema kita sangat luar biasa karena menghitung hari semuanya pada melakukan mudik Lebaran. Yang namanya mudik kita harus sehat ya Pak Hendra ya, Ibu Fenty. Iya. Karena kalau nggak sehat gimana mau mudik, mana jauh perjalanan, kemudian banyak persiapan yang lainnya. Nah, ini tema kita adalah pelayanan kesehatan saat mudik Lebaran 2023. Kita ke Pak Hendra dulu deh. Ya, ini yang sangat penting nih, dibanding juga Mbak Fenty juga sangat penting, semuanya penting berkaitan kesehatan. Bagaimana nih kesiapan BPJS sendiri untuk menjelang Lebaran Idul Fitri? Pelayanan kesehatan seperti apa? Kemudian bisa dijelaskan pada masyarakat apakah BPJS ini buka 24 jam atau seperti apa nih Pak Hendra? Bisa kita ketahui ini. Baik, terima kasih pemirsa RRI. RRI yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat informasikan bahwa untuk cuti Lebaran ini BPJS Kesehatan tetap berkomitmen untuk memberikan kemudahan layanan kepada peserta JKN. Selama masa cuti liburan, cuti Lebaran ini kita mau tetap memberikan layanan administrasi berupa tatap muka. Jadi di kantor BPJS Kesehatan baik di kantor cabang maupun di kantor kabupaten tetap melayani layanan administrasi secara offline. Untuk peserta penerima bantuan iuran dan masyarakat untuk umum. Dan informasi untuk waktunya antara jam 8 sampai dengan jam 12 ya. 12 siang ya? Ya betul, setiap masa liburan. Selain itu peserta juga dapat mendapatkan kemudahan layanan informasi lainnya melalui kanal-kanal online yang disiapkan Ibu ya. Jadi pelayanan administrasi juga bisa diakses melalui aplikasi mobile JKN. Di sini sudah cukup lengkap fiturnya, baik untuk perubahan Vaskes itu sudah bisa dilakukan di mobile JKN, kemudian antrian online juga sudah bisa dapat dilakukan di mobile JKN, dan juga kita dapat mengakses lokasi Vaskes
terdekat ya Bu. Jadi kan kadang kita yang mudik ini kan tidak terinformasi vaskes mana saja yang terdekat dengan domisili peserta, dan melalui aplikasi mobile JKN ini juga kita bisa buka ataupun mengetahui vaskes-vaskes mana yang terdekat dengan domisili kita. Itu bisa diketahui. Dan selain itu dengan administrasi pesertaan juga bisa dimanfaatkan Pandawa ya Bu, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Dengan WA kita tetap bisa mendapatkan, peserta juga bisa tetap mendapatkan layanan administrasi, baik informasi dan juga layanan administrasi perubahan data lainnya. Selain ada channel-channel kanal-kanal lain seperti voice JKN, Vika, ada juga chat kita melalui Cika namanya Bu. Jadi itu sudah sangat bisa mengakomodir peserta tanpa harus bertatap muka dengan petugas ataupun ke kantor BPJS Kesehatan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendra ya. Baik, pendengar, siaran kita ini didengarkan melalui FM 9,4 MHz kanal Informasi dan Inspirasi, juga melalui channel YouTube Pro 1 RRI Palembang. Kalau dengan Pak Hendra, sekarang kita ke Ibu Fenty. Ini Ibu Fenty benar-benar namanya pelayanan kesehatan ini menjadi hal yang utama yang harus menjadi perhatian. Nah, kalau untuk pelayanan kesehatan sendiri dari Kota Palembang, ini seperti apa pelayanannya diberikan untuk masyarakat menjelang dan nanti setelah Lebaran gitu? Iya, jadi untuk pelayanan untuk masyarakat, terutama yang mudik ya, kami mempunyai kerjasama. Jadi sama-sama dengan pihak kepolisian, kemudian Dinas Perhubungan, itu ada posko mudik. Ya, kita ada 9 titik yang ada posko pelayanannya. Jadi ada 9 titik di dalam Kota Palembang ini sampai dengan perbatasan dengan kabupaten kota yang terdekat sampai dengan ke dekat tol ya. Kita itu ada posko pelayanan. Ada 3 jenis posko untuk di mudik Lebaran ini. Ada posko pelayanan, ada posko terpadu, dan ada posko keamanan. Untuk posko pelayanan dan posko terpadu ini ada kesehatannya seperti itu. Jadi kita mempersiapkan, dan ini pelayanannya sampai jam 10 malam. Jam 10 malam luar biasa Ibu, dari pagi. Jadi standby petugas kesehatan ada di posko-posko tersebut. Ada dokternya, ada perawatnya, lengkap dengan ambulansnya. Itu untuk di posko pelayanan kesehatan yang ada di jalur-jalur mudik. Kemudian untuk pelayanan kesehatan sendiri, karena memang pelayanan kesehatan ini adalah yang tidak boleh tutup, salah satu pelayanan publik yang tidak boleh libur ya. Jadi pada saat cuti bersama ini puskesmas itu buka. Jadi tetap buka, melayani, memberikan pelayanan, tapi memang dipiketkan. Bergilir ya, bergilir, tetapi pelayanan lengkap. Jadi dari mulai BP-nya, pelayanan di kliniknya, di pendaftaran, itu harus lengkap. Jadi ada dokternya, ada perawat, ada bidan, petugas gizi, dokter gigi, jadi seperti itu. Baik, jadi begitu lengkap ya sudah disiapkan oleh pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Nah, tadi ada keamanan. Ini pihak Polri dan TNI juga dilibatkan atau Dinas Perhubungan seperti apa ini Ibu? Itu kan posko terpadu Ibu pelayanan. Jadi di dalam posko ini ada kepolisiannya, ada TNI juga, dan ada Dishub seperti itu, dan ada petugas kesehatannya kalau yang posko terpadu dan posko pelayanan. Kalau untuk posko keamanan itu dari kepolisian dan TNI. Jadi ada Babin Kantipmas dan Babinsa serta Koramil dan Babinsa yang ada sampai di tingkat kecamatan. Itu yang tetap standby 24 jam. Baik, luar biasa nih. Baik, kita beralih dulu ke Mbak Sugana. Tadi Pak Hendra mengatakan ada kanal-kanal gitu ya. Kemudian untuk mobile, ini banyak orang mungkin belum paham betul untuk mengaplikasikan mobile aplikasi dari JKN. Nah, mungkin lewat dialog kita ini bisa menghimbau kembali pendengar kita yang mau mudik Lebaran berkaitan dengan kesehatan. Bisa dijelaskan nih Mbak Sugana. Baik, jadi tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Hendra ya Bu ya, memang BPJS Kesehatan itu inginnya memudahkan peserta. Contohnya misalnya dengan
cukup di ujung jari Ujung dengan jari. aplikasi mobile JKN. Jadi di situ salah satunya tadi bisa mencari lokasi vaskes yang terdekat. Kemudian selain itu kita saat ini mengembangkan juga terkait antrian online, Bu. Jadi nggak perlu ngantri lama di fasilitas kesehatan, cukup ambil antrian di mobile JKN, nanti akan terhubung dengan fasilitas kesehatan sehingga kita nanti bisa menyesuaikan waktu kedatangan kita di fasilitas kesehatan. Nah ini nanti karena lagi pengembangan, jadi memang kita upayakan nanti di tahun ini bisa seluruh mitra fasilitas kesehatan kita dapat implementasi 100% ya Bu ya untuk terkait antrian online. Iya. Baik. Untuk mobile sendiri ini ada aplikasinya seperti apa nih, bisa di-download apa seperti itu? Boleh, bisa mungkin ada yang belum memahami gitu. Iya, kalau di Play Store itu namanya Mobile JKN. Sama juga bisa di App Store. Jadi untuk registrasinya itu cukup siapkan nomor induk kependudukan atau KTP, betul. Nanti akan masuk login, nomor handphone, nanti OTP-nya akan via nomor handphone. Setelah login baru nanti bisa menikmati fitur-fitur untuk kemudahan dari peserta itu. Oh, tidak terlalu sulit sulit sebetulnya. Ya, apalagi yang biasa pegang handphone gitu, anak-anak muda. Kalaupun nggak tahu, mungkin orang tuanya bisa ke anaknya gitu ya. Baik, pendengar silakan. Ini waktu yang sangat baik sekali bertanya langsung dengan 3 narasumber kita di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, kita ke Ibu Fenty lagi. Tadi ada 9 titik ya Bu Fenty ya. Nah ini termasuk juga di perbatasan seperti menjelang ke jalan tol gitu. Nah ini titik-titik yang menjadi titik kerawanan atau seperti apa yang lebih difokuskan di mana saja nih Bu Fenty? Yang pertama ya tentu di perlintasan mudik ya Ibu, perlintasan mudik. Jadi seperti itu. Jadi mulai dari kalau Kota Palembang ini mulai dari terminal Alang-Alang Lebar. Dari mulai terminal Alang-Alang Lebar itu perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Kemudian sampai dengan ke pintu tol, dekat pintu tol untuk Kayu Agung. Kayu Agung Prabu Muli Indralaya itu kita ada posko yang namanya Posko Nilakandi, Bu. Posko Nilakandi. Ya, jadi ada 9 posko. Dan mulai hari ini posko tersebut sudah jalan Bu, dari 14 hari 18 April sampai dengan 1 Mei. Jadi ini posko sudah jalan di 9 titik ini. Ya kalau di dalam kota ada di Simpang 5 DPRD itu ada 1, kemudian di Sukarame ya, di Bundaran Air Mancur, kemudian di Simpang Poligon, di Kolonel Atmo itu ada depan Puskesmas Dempo, kemudian di daerah Jakabaring itu di depan Mitra 10 pas di Bulatan Parameswara, dan di Kambang Iwa itu ada 1 posko, kemudian di 26 ilir ya, di Jalan Merdeka itu ada 9 posko untuk pelayanan. Baik. Ibu, kita buka dulu, ada WA yang masuk ini dari pendengar kita, nggak menyebutkan nama kayaknya ya. Baik, kayaknya dari pendengar kita di mana nih, Palembang ini, di 0821 di 7910 sekian. Baik, ini pertanyaannya untuk Bu Fenty kayaknya ini. Di mana saja posko-posko yang disebutkan Ibu tadi, kemudian berapa personil diturunkan? Biasanya layanan seperti apa disediakan di posko kesehatan? Nah itu 3 pertanyaan Ibu Fenty. Bisa ditanggapi dulu Ibu Fenty. Baik, karena posko ini posko bersama, ya, Bu, karena ini posko bersama antara kepolisian, jadi itu adalah kepolisian yang menjadi leading sektornya. Itu dari Polrestabes. Jadi leading sektornya itu adalah kepolisian. Kemudian di situ ada tim kesehatan, Bu. Tim kesehatan terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang perawat, dan 1 orang driver ambulans. Jadi lengkap dengan ambulansnya. Kemudian juga ada dari TNI-nya dan ada dari Dishub-nya. Jadi pelayanannya itu terpadu. Itu. Saling berkolaborasi. Berkolaborasi. Terintegrasi. Baik, ditahan dulu Bu Fenty, ada lagi mau gabung dengan telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Nadia. Iya, dengan siapa nih? Sama Mira di Kenten, Mbak. Mira di Kenten, silakan Mira. Mau nanya sama narasumbernya dari BPJS, boleh? Boleh, sangat boleh sekali. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Mira. Mungkin ini di luar tema pagi hari ini.
Nah, kita kalau berbicara mengenai BPJS, kita yang kerja, kita kan setiap bulannya itu kan dipotong tuh dari kantor. Sedangkan ada yang BPJS yang bantuan dari pemerintah. Kadang kalau dari BPJS sendiri, ini mensosialisasi tidak kepada pihak rumah sakit atau layanan masyarakat. Kalau sekarang kan di zaman sekarang, rumah sakit itu suka meng-underestimate pengguna konsumen dari BPJS. Dianggap semua rata, baik itu yang mereka memang bayar iuran per bulan atau juga secara pribadi atau dari bantuan pemerintah. Kadang mereka tuh suka meremehkan gitu para pengguna BPJS. Kadang mereka jutek atau apa gitu. Dari BPJS sendiri seperti apa? Apakah ada pelayanan pengaduan gitu? Iya. Baik. Aja Mbak ya. Terima kasih Dek Mira. Luar biasa nih. Baik, ini ada masukan sedikit nih, jutek tadi. Pak Hendra mau menanggapi nanti ditambah sama Mbak Sugana ya. Silakan Pak Hendra dulu nih. Ini memang kadang ya, masih terjadi di lapangan. Fakta di lapangan. Iya. Yang ada yang menganggap bahwa peserta JKN KIS ini gratis ya Bu. Jadi seenak-enak kadang-kadang. Tapi sebenarnya untuk seluruh segmen ini pesertanya membayar. Bedanya pasti. adalah antara peserta penerima upah yang seperti Mbak Mira tadi sampaikan dari perusahaan, itu kan dibayar oleh perusahaan dan oleh pribadi melalui potongan gaji. Untuk yang PBI JKN ini dibayar oleh pemerintah. Jadi memang tidak gratis sebenarnya. Dan ini kita memang sudah melakukan sosialisasi ya bahwa program JKN ini setara Bu ya. Tidak ada diskriminatif dalam pelayanan kesehatan, baik itu peserta mandiri yang bayar sendiri dari ASN, PPU tadi, dari badan usaha maupun dari penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah. Bahkan dengan pasien umum sekalipun memang harusnya tidak ada pembedaan seperti itu. Dan ini sudah terus kami kolaborasi dan juga koordinasikan dengan mitra BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, bahwa kondisi peserta JKN ini adalah setara dan tidak ada diskriminatif. Dan untuk layanan pengaduan sendiri kita ada BPJS 1 ya, Mbak Nadira, di rumah sakit dan juga petugas PIPP rumah sakit yang siap memberikan informasi baik itu pengaduan ataupun layanan informasi lain yang berkaitan dengan kebutuhan peserta selama di rumah sakit seperti itu. Baik, jadi semuanya tidak ada diskriminatif ya, sama ya Pak Hendra. Oke, Bu Fenty nih, Bu Fenty, saya tertarik Mbak Mira tadi mengatakan kata-kata jutek. Nah ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan Ibu. Nah ini mudah-mudahan tim kesehatan kita baik dokter, bidan, perawat dan sebagainya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu terjadi. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Fenty. Mungkin ada ya pelayanannya seperti itu, tapi ini mungkin individual ya. Saya lihat juga untuk pelayanan-pelayanan itu sudah makin membaik untuk pelayanannya kepada masyarakat. Nah, tapi memang mungkin informasi-informasi tentang pelayanan ini tidak sampai pada ujung tombak terdepan pelayanan kesehatan seperti di customer service atau di tempat menerima pasien. Ini aturan itu yang memahaminya adalah pihak manajemen belum disosialisasikan sampai ke pelayanan yang terdepan sehingga apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu adalah terjadinya itu justru di pelayanan-pelayanan yang terdepan ini. Sebetulnya mekanismenya memang sudah diatur seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi seperti itu, bahwa tidak ada pembedaan untuk pelayanan, diskriminasi tidak boleh. Karena apa? Semua masyarakat itu yang mempunyai JKN KIS itu mereka itu membayar ya, sebagai peserta penerima upah, ya, seluruh pekerja. Kemudian kalau dia mendapat bantuan iuran, peserta yang mendapatkan bantuan iuran itu baik dari pemerintah pusat ataupun dari APBD itu harus dilayani. Dan tidak
dapat kita pungkiri sekarang itu pendapatan rumah sakit itu utamanya paling besarnya itu dari BPJS ini, klaim BPJS. Jadi tentunya harus ada perbaikan. Ibu, memang perbaikan tadi disampaikan, kami juga berkolaborasi dengan pihak BPJS untuk selalu melakukan sosialisasi, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan kesehatan. Dan juga dari Dinas Kesehatan sendiri, ini terutama untuk pelayanan di puskesmas itu sudah mulai ya memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar. Jadi sesuai dengan standar, dan kita diawasi oleh Ombudsman untuk pelayanan publik. Itu akan jadi penilaian ya, jadi Ibu. penilaian Ibu tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan ini. Baik, mudah-mudahan ini ke depan akan lebih baik dan semakin baik. Ya, semakin baik. Baik, terima kasih Bu Fenty juga Mbak Mira ya yang ada di Kenten tadi. Baik, ini ada pertanyaan lagi, kayaknya ke BPJS lagi nih Pak Hendra atau Mbak Sugana nih ya. Dari Pak Surya di Pelaju, LNWA nih. Untuk JKN Mobile, apakah juga diterapkan di posko lebaran atau hanya untuk yang berobat ke pusat-pusat kesehatan saja? Ini Mbak Sugana atau Pak Hendra mau menjawab ini? Silakan Mbak Sugana. Iya. Oke, baik Ibu. Mungkin JKN Mobile ini sebetulnya adalah aplikasi ya. Jadi bisa diakses di mana saja. Tujuannya memang untuk kemudahan dari peserta kita. Nah, tadi menyambung yang Ibu Fenty tadi, sebetulnya BPJS Kesehatan juga ada posko mudik ya. Posko mudik, oh iya betul ya. Karena kita wilayahnya seluruh Indonesia, jadi kita posko mudik kita buka di 18 sampai 21 April itu di Terminal Pulau Gebang Ibu ya. Ada 5 titik mulai dari rest area. Kemudian nanti ada posko baliknya di tanggal 25 sampai 27 April. Nah, di posko mudik itu juga kita ada layanan misalnya seperti pijat refleksi. Oh, ada juga. Ya, oh, asik ya. Kemudian itu gratis ya? Iya, gratis gratis untuk peserta JKN. Nanti konsultasi kesehatan juga ada, kemudian ada obat-obatan sederhana. Kemudian kita juga jika diperlukan rujukan bisa mendapatkan rujukan di posko mudik tersebut, dan juga ada ambulans terkait posko mudik tersebut. Mungkin itu untuk peserta kita yang sedang mudik ya Bu ya, mulai dari libur lebaran ini yang banyak mudik, jadi kita ada juga posko mudik. Kita tagline-nya adalah mudik aman berkesan bersama BPJS Kesehatan. Bisa diulang tadi? Cantik sekali itu. Mudik aman berkesan bersama BPJS Kesehatan. Oh, aman berkesan ya sama BPJS. Baik. Itu Pak Surya ya, kayaknya udah dijawab sama Mbak Sugana. Mungkin Pak Hendra mau menambahkan, Pak Hendra? Ya. Baik. Silakan. Seperti yang menambahkan sedikit terkait dengan mobile JKN, ini memang suatu layanan secara mobile yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan administrasi kepada peserta. Untuk rujukan atau pengantrian online sendiri ini memang normalnya memang ditujukan kepada vaskes yang bekerja sama ya, yang dipilih oleh peserta. Jadi untuk di posko, baik itu yang di posko disiapkan oleh pemerintah daerah dan Kota Palembang maupun posko secara nasional yang ada di BPJS Kesehatan tadi, ini memang untuk pemudik secara manual ya Bu ya, untuk diaksesnya seperti itu. Baik, ya itu Pak Surya sudah begitu lengkap ya dijawab oleh narasumber kita. Sangat mendengar acara ini hingga pukul 9, masih ada waktu sangat panjang sekali. Di line telepon kita di 3699977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 dengan tema kita adalah pelayanan kesehatan saat mudik Lebaran 2023. Dengan 3 narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Fenty Aprina MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian Mbak Sugana, SKM SOS MG, PPS Kepala Cabang, kemudian Pak Hendra Kurniawan SE, MMAK, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi. Sangat mendengar, kita akan kembali setelah beberapa informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Waktunya mudik. Mudik ke kampung halaman pasti lebih seru kalau perjalanannya asik dan enggak terjebak macet. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan
beragam berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahad frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar masih bersama Pro 1 di sini FM 9,4 MHz. Kami informasi dan inspirasi dengan tema dialog kita adalah pelayanan kesehatan saat mudik Lebaran 2023. Sudah bergabung, kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak. Iya, dengan siapa? Ibu Rianti di Kenten. Ibu Rianti di Kenten. Silakan Ibu Rianti. Ya, saya langsung tanya ya Mbak. Iya, silakan. Baik, makasih. Selamat pagi dengan Mbak. Selamat Ini pagi. ada Ibu Kepala Dinas juga ya. Iya. Saya itu ada rencana hari ini selepas kerja itu kan mau mudik. Nah, khawatirnya itu di perjalanan misalnya nih, kalau ada yang sakit, anak-anak terutama, atau ketika di tempat tujuan. Rencananya ini kan cukup panjang nih. Rencananya di salah satu kabupaten dulu di Sumatera Selatan, lalu abis itu kita keluar kota. Iya. Nah, ini DKN ini bisa digunakan atau enggak ya? Karena saya takut nanti tiba-tiba pas tiba di Di kabupaten mana nggak bisa dipakai gitu. Nggak bisa digunakan. Baik. Betul. Lalu nanti keluar kota nggak bisa juga digunakan gitu Mbak. Terus kalau untuk layanannya apa aja gitu. Kalau misalnya ada tindakan yang mendesak, urgent gitu, bisa nggak kira-kira ya untuk CKN ini digunakan? Baik, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Rianti di Kenten ya. Baik, yang mau menjawab ini Pak Hendra atau Mbak Sugana? Ya. Silakan Pak Hendra dulu. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Ibu Rianti ya? Iya, Ibu Rianti. Nanti bisa ditambah dengan Bu Sugana. Selama perjalanan mudik ya, ditanyakan tadi perjalanan mudik dan juga sampai ke tujuan tempat kita mudik tadi, apakah bisa mendapatkan layanan fasilitas kesehatan. Ini kami sampaikan peserta JKN bisa mengakses layanan kesehatan di perjalanan maupun di tempat tujuan, Bu. Jadi tidak tergantung pada fasilitas kesehatan yang saat ini dipilih oleh peserta. Jadi bisa mengakses pelayanan di FKTP yang buka. Misalnya tadi disampaikan Bu Kepala Dinas, ada puskesmas yang buka di masa liburan Lebaran ini silakan diakses ke puskesmas tempat atau klinik yang buka. Dan untuk tindakan yang didapat oleh peserta memang tergantung dari kebutuhan medisnya, Ibu ya. Jadi jangan khawatir Ibu Rianti, untuk pelayanan kesehatan yang membutuhkan pelayanan lanjutan, pemeriksaan lanjutan misalnya yang gawat darurat, ini bisa langsung ke rumah sakit atau nanti seandainya di FKTP pun bila membutuhkan pelayanan di rumah sakit akan dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Baik.
Mungkin ditambah sama Mbak Sugana, silakan. Mungkin cukup lengkap sekali dari Pak Hendra tadi ya Bu. Jadi memang terkait libur Lebaran ini tentunya kan kalau misalnya kita sesuai dengan fasilitas kesehatan terdaftar, tidak ini ya Bu ya. Jadi kita memang menganut prinsip portabilitas. Jadi dimanapun peserta kita dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jadi kalau dia terdaftar pun di Kota Palembang, kemudian saat mudik dia melewati beberapa wilayah di Lampung, dia bisa mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu bingung ya Bu ya. Kalau seandainya gawat darurat juga bisa langsung ke rumah sakit. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan medis dari peserta. Iya. Itu untuk Ibu Rianti yang ada di Kenten sudah dijawab sama dua narasumber kita. Baik, silakan pendengar, ini waktu yang sangat baik sekali, momen yang luar biasa saat kita menjelang mudik Lebaran. Ada 3 narasumber kita memberikan informasi yang luar biasa. Untuk pendengar kita silakan di line telepon kita di 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita sapa dulu yang berikutnya. Selamat pagi RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan Ibu. Oma Ana. Oma Ana. Kok berubah jadi muda sih suaranya? Iya. Apa kabar Oma Ana? Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga Anda juga ya. Alhamdulillah. Masih puasa tetap ya? Insya Allah. Insya Allah. Belum ada yang pecah. Alhamdulillah. Baik Oma, ada 3 narasumber kita. Silakan yang ingin bertanya Oma langsung dengan 3 narasumber kita. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. Ya. Assalamualaikum ibu-ibu sama bapak yang ada di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Pak ya. Memang ya kita berterima kasih ya kepada pemerintah ini. Pemerintah sekarang kayaknya sudah benar-benar memperhatikan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat ya. Sudah diperhatikan benar-benar zaman sekarang ini. Cuman pertanyaannya Bu Pak, kenapa posko-posko itu diadakan pada saat hari-hari besar saja? Seperti ini Idul Fitri, mungkin ya saat Natal kali ya. Kenapa tidak diadakan hari-hari biasa aja gitu? Mungkin perlu juga itu untuk masyarakat. Siapa tahu ada yang sakit tengah jalan gitu kan? Baik. Iya. Itu aja pertanyaannya. Itu saja Oma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita Pak Hendra, Ibu Fenty dari Prabu Mulih, Oma Ana. Silakan mungkin Ibu Fenty dulu mau menjawab, silakan Ibu. Baik, terima kasih Oma Ana. Ini hampir setiap hari saya dengar suaranya. Karena kalau saya di mobil itu, di kendaraan mau pergi kerja ya, itu ya? selalu memberikan pertanyaannya. Jadi terima kasih. Sangat aktif sangat sekali. Aktif. Apapun kayaknya dia ikuti semua. Dari religi mutiara pagi sampai ke malam gitu. Baik. Terima kasih Oma Ana. Jadi kenapa sih posko-posko itu nggak setiap hari aja ya? Jadi, kenapa pas hari Lebaran aja, Natal gitu. Jadi memang posko-posko ini dibentuk untuk ada jalur mudik yang begitu padat. Jadi seperti untuk Natal Tahun Baru, kemudian Lebaran. Memang untuk posko-posko ini dibentuk di dua kegiatan utama ini. Kemudian tadi kenapa sih nggak setiap hari saja? Sebetulnya kan di sepanjang jalan itu kita tuh punya puskesmas yang mungkin masyarakat nggak tahu bahwa di sepanjang jalan itu ada puskesmas. Jadi bisa dikunjungi langsung, yang bisa dikunjungi langsung. Dan juga ada rumah sakit. Jadi kan tidak terlalu banyak yang mudik sehingga tidak perlu harus ada posko-posko seperti ini. Dan kalau juga ada posko-posko terus nanti biayanya makin membesar. Karena digunakan biaya ya Bu. Ada biayanya untuk membangun poskonya, kemudian personilnya seperti itu. Jadi pada event-event tertentu saja kita bentuk posko-posko terpadu seperti ini. Ya, terima kasih Oma Ana. Iya, oke. Pak Hendra mau nambah, Mbak Sugana, BPJS juga nih. Kenapa nggak tiap hari gitu poskonya? Iya, kenapa nggak tiap hari ya? Ya baik Oma Ana, terima kasih untuk posko tadi. Kenapa tidak tiap hari ya? Sama yang seperti disampaikan Bu Fenty tadi, bahwa untuk posko sendiri mempertimbangkan loading masyarakat akses di area mudik ya, sepanjang jalan mudik. Karena yang tadi disampaikan
kadang pemudik tidak tahu lokasi vaskes ataupun puskesmas klinik terdekat itu di mana. Jadi untuk melayani kebutuhan yang sifatnya mendesak, maka dibentuklah posko tadi dengan mempertimbangkan tempatnya juga, yang mungkin ada loadingnya terbanyak di situ, misalnya di pelabuhan, di perbatasan seperti itu. Jadi memang tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Banyak pertimbangan ya. Regulernya mungkin bisa diakses untuk fasilitas kesehatan di lokasi setempat ya. Iya, baik. Mbak Sugana, ada tambah lagi nggak? Cukup? Cukup. Oke, baik. Kita ke Ibu Fenty nih. Ya. Ibu Fenty, yang namanya untuk mudik itu kan perlu sehat ya Bu ya. Nah, kita ingin ada sedikit masukan dari Ibu Fenty buat masyarakat yang mau mudik Lebaran. Ini apa sih persiapan, katakanlah kesiapan untuk kesehatan dulu lah, badan fisik dan yang lainnya. Mungkin ada sedikit masukan buat masyarakat kita, Ibu Fenty. Ya, baik. Memang untuk mudik tentu perlu fisik yang juga tangguh ya, apalagi untuk drivernya. Betul. Jadi driver yang paling penting itu cukup istirahat, tidurnya cukup. Kemudian kalau kelelahan ya, minimal paling banyak mungkin 3 jam ya, 3 jam harus sudah istirahat ya untuk mengembalikan kepulihan kecapean tadi biar pulih. Kemudian juga tentunya jangan sampai terjadi dehidrasi. Kalau puasa ya tetap puasa, tetapi pada saat buka dan sahurnya itu konsumsi makanan yang bergizi dan berimbang. Jadi yang banyak seratnya, banyak mengandung airnya, kemudian yang tinggi kalori dan proteinnya itu harus dipersiapkan. Dan juga jangan lupa untuk konsumsi vitamin. Dan yang paling penting juga untuk driver itu jangan menggunakan obat-obatan ya, narkoba seperti itu. Kemudian merokok juga dikurangi karena merokok itu kan banyak zat-zat racun di dalam rokok itu yang bisa mempengaruhi fungsi dari organ tubuh seperti itu. Jadi mengurangi konsentrasi pada saat menyetir. Ini terutama yang dipentingkan itu adalah yang drivernya. Jadi kemudian mungkin perlu juga ada cadangan, cadangan. Kalau lelah perjalanan jangan ngedur satu orang, satu keluarga hanya satu orang driver ya seperti itu. Jadi harus ada penggantinya, serepnya lah kalau ini ya, istirahat ya seperti itu. Apalagi ini kondisi cuaca seperti sekarang Ibu saat Fenty. ini panas ya, mungkin kalau kita di luar siang hari itu bisa sampai 30 derajat lebih, 35 lebih ya. Dan panasnya agak sedikit berbeda untuk tahun ini ya Bu Fenty kalau kita pengamatan dari BMKG. Iya, panasnya ini benar-benar cukup agak ekstrim untuk kita tahun ini ya. Jadi memang harus yang jangan sampai yang berkeringat banyak, nanti kan menimbulkan dehidrasi. Pakaian jangan tebal-tebal yang menghisap ya, pakai katun, kaosnya juga jangan kaos yang tidak menghisap keringat supaya tidak terjadi dehidrasi, apalagi kalau berpuasa maksudnya ya. Nggak mungkin juga kita misalnya nggak usah puasa ya seperti itu, tapi walaupun di dalam ini juga boleh, yang musafir juga boleh untuk menunda puasanya. Mungkin nanti ini Dr. Yuli ini sekalian ustazah. Iya, silakan, kita mau dengar dulu nih suaranya Ibu Yuli ya. Mungkin bisa, silakan Ibu Yuli. Ini mungkin ada kiat-kiat yang bisa dibagi nih buat pemudik Lebaran kita berkaitan dengan katakanlah masalah ibadah Ramadannya dan sebagainya. Ini silakan Ibu Yuli. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi persiapan yang perlu kita lakukan seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kadin, Dr. Fenty. Saya menambahkan selama proses perjalanan ya, terutama bagi yang berkendaraan pribadi ya. Apalagi kalau misalnya jaraknya jauh ke Jawa atau ke ujung Pulau Sumatera gitu ya. Badannya itu juga digerak-gerakkan. Jadi ada olahraga sederhana. Olahraga tangan sederhana. Kaki gitu ya. Ya, kepala ya misalnya. Kepala yang kanan itu ditolehkan ke kanan, ditahan selama 8 detik. Kemudian ke kiri selama 8 detik, begitu juga dengan tangan dan kaki, sehingga aliran darah itu tetap terjaga. Karena itu penting supaya lelah kan, kalau misalnya
olahraga aliran darah kita itu tidak berjalan dengan baik, itu akan berpengaruh ke otak juga, dan itu akan merangsang kita untuk ngantuk. Ya. Nah itu makanya perlu latihan. Dan yang paling penting yang tadi disampaikan, kalau misalnya ngantuk supirnya, drivernya, istirahat ya, ganti dengan yang lain. Gitu. Ada cadangannya ya, kalau memang makan waktu yang cukup panjang. Vitaminnya yang penting, vitamin. Kalau saya untuk pribadi dan keluarga selama bulan puasa itu selalu mengkonsumsi madu. Oh, itu madu ya? Jadi kemana-mana itu bawa madu. Terus kurma juga ya, karena kan kurma dengan madu ini gulanya itu kan akan bertahan lama, sehingga itu akan bisa membantu menjaga stamina ya. Stamina kita juga. Kalau untuk musafir sendiri seperti apa Ibu Yuli mungkin? Kalau untuk musafir kan memang ada ya, aturannya di dalam agama kita diperbolehkan. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi nanti harus dibayar. Iya, harus ganti. Iya, bukan keenakan nggak dibayar ya Bu. Di berita kan kita lihat ada juga ya yang sampai yang meninggal di kapal berdesak-desakan. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita, keluarga kita supaya tetap sehat. Demikian. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Ini pencerahan luar biasa. Mungkin banyak yang belum tahu nih, ada yang gerak kanan kepala ke kiri, dia tahan beberapa detik. Baik, kita terima dulu. Selamat pagi RRI. Ya. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Pak? Ini dengan saya Chandra dari Banyuasin Pak. Iya, Pak Chandra di Banyuasin. Silakan Pak Chandra. Boleh nggak mau tanya-tanya terkait dengan talkshow hari ini? Iya, silakan Pak Chandra. Oke, saya tanyakan Bu, apakah ada perbedaan terkait dengan pelayanan puskesmas dan di posko-posko yang disediakan? Oh, gitu ya. Ada juga terkait dengan seluruh pemudik, walaupun dia berada di luar kota Palembang, apakah dia bisa dapat pelayanan di puskes yang ada di kota Palembang, Pak? Oh gitu ya, di puskes Palembang, baik. Pak Chandra tadi di mana Pak? Saya sebenarnya di Talang Kelapa, sebenarnya masuk Palembang juga sih. Talang Kelapa, iya, baik. Terima kasih Pak Chandra. Nanti dijawab sama dua narasumber tiga ya. Baik, mungkin terima kasih Pak Chandra. Pagi. Iya, selamat pagi. Ke Ibu Fenty mungkin, adakah perbedaan puskesmas dengan yang ada di posko itu? Silakan Bu Fenty. Ya. Baik, jadi memang ada perbedaan ya untuk pelayanan di posko dan di puskesmas. Kalau di posko ini kita sifatnya pemberian pelayanan itu untuk P3K, jadi penanganan pertama dulu. Nanti kalau dia perlu untuk penanganan selanjutnya itu akan dirujuk ke puskesmas terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Jadi penanganan untuk sementara. Kemudian juga untuk posko ini tidak hanya di Kota Palembang. Jadi seluruh Indonesia ini sambung menyambung Ibu. Nanti yang di daerah Lampung tanggung jawabnya Lampung, kalau dengan kabupatennya, nanti dengan kabupaten daerah Lampung itu nyambung lagi dengan kita Sumatera Selatan. Berbatasan, jadi sambung menyambung Bu. Jadi seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur posko ini berjalan semua. Ada berapa belas ribu? Lupa saya. Ya kemarin disampaikan sama Kementerian Kesehatan itu posko ini semua terhubung ya. Dan juga untuk di posko ini kita pelaporannya harus setiap hari Bu. Setiap hari dan dipantau langsung oleh Bapak Menteri Kesehatan dan setiap hari juga dilaporkan ke Presiden secara langsung. Jadi laporan juga harus diberikan. Update-nya itu minimal jam 8 malam itu kejadian apa yang terjadi di posko ataupun jumlah pemudik yang mengalami gangguan kesehatan di posko itu dilaporkan setiap hari maksimal jam 8 malam. Dan bila ada yang tidak melapor posko ini Bu, jadi posko yang tidak melapor ini akan yang dapat teguran itu adalah kepala daerah. Jadi itu begitu. Ada berapa nih? 2074 posko banyak di seluruh Indonesia terkolaborasi semua terintegrasi ya. Jadi tidak hanya di Kota Palembang, jadi
sepanjang Banyu Asin itu dari perbatasan Kabupaten Muba dengan Kota Palembang itu poskonya juga ada semua. Nanti Muba berbatasan dengan Jambi itu jalan lagi seperti itu. Jadi ini harus update terus ya Bu Fenty ya. Kita harus laporannya setiap hari dan dipantau langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini bukan main-main, ini tanggung jawab yang luar biasa nih Bu Fenty ya. Baik, Bu Fenty, kaitannya sama pelayanan kesehatan. Kalau seandainya yang namanya di jalan raya ya, ada kecelakaan terjadi. Nah ini bagaimana untuk pelayanannya sendiri di posko itu, Ibu Fenty? Ya, tadi posko P3K ya penanganan pertama. Kalau dia harus dirujuk itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Biasanya kalau kecelakaannya berat kan langsung dirujuk ke rumah sakit. Itu akan diantar sama ambulans petugas yang ada di posko. Bisa diantar ambulans dan nanti tentu pelayanannya mengikuti mekanisme. Nanti untuk yang kecelakaan ini kan, kecelakaan di jalan raya ini nanti klaimnya kita ke BPJS bukan ke BPJS bukan ke Jasara Harja. Ibu tetap harus dilayani oleh Vaskes ya seperti itu. Saya ke Pak Hendra nih, tertarik sama masalah kecelakaan. Saya pernah mengalami ini kejadian nyata gitu. Kalau kecelakaan itu memang nggak ditanggung sama BPJS ya, itu seperti apa ini penjelasannya? Biar masyarakat tahu gitu. Iya, silakan ini Pak Hendra. Kecelakaan lalu lintas. Iya, lalu lintas. Baik, untuk kecelakaan lalu lintas memang ada penjamin utama ya. Penjamin utamanya adalah PT Jasara Harja. PT Jasara Harja ya, oke. Iya. Jadi sebagai penjamin pertama. Mohon Pak Hendra bisa mendekat lagi ke mic-nya biar lebih jelas. Suaranya agak jauh gitu. Jadi sebagai penjamin pertama Jasara Harja yang akan melakukan penjaminan terlebih dahulu. Ya. Misalnya untuk kecelakaan yang kategorinya bisa ditanggung oleh Jasara Harja yuk ya. Nah, Jasara Harja akan menanggung sebesar plafonnya. Plafon ya. Misalnya ada 20 juta ya. Nah, bagaimana kalau peserta JKN ini kecelakaan dan ternyata biayanya lebih dari plafonnya Jasara Harja. Nah, ini selisihnya akan ditanggung oleh JKN dengan peserta tetap sebelumnya atau keluarga ini melengkapi dengan surat pelaporan ke kepolisian. Nah, untuk yang kategori kecelakaan yang tidak ditanggung misalnya kecelakaan tunggal misalnya terbalik sendiri gitu. Ya, terbalik sendiri karena ada lubang atau apa. Nah, Jasara Harja tidak menjamin ini. Nah, bagaimana dengan penjaminan untuk kecelakaan ini? Nah, ini sepenuhnya akan dijamin oleh JKN, Ibu. JKN ya. Tetap dengan pelaporan oleh pihak keluarga tadi ke kepolisian. Mungkin ada mekanisme khusus ya untuk hal itu ya. Ya, jadi koordinasi pertama itu di Jasara Harja ya, Bu ya. Kalau Jasara Harja menanggung akan menanggung sebagai pelapor, tapi kalau tidak ditanggung oleh Jasara Harja akan dijamin oleh JKN. Baik. Itu kalau usianya tidak jadi soal ya, ketika usianya terjadi, katakanlah anak itu masih SMP bawa motor gitu. Nah, ini gimana nih kasusnya nih? Kecelakaannya seperti itu. Karena kan biasanya kalau itu usianya 17 tahun ke atas gitu baru bawa SIM gitu. Nah ini kejadiannya ada tetangga saya benar-benar terjadi, ini anak SMP baru kelas 2 bawa motor, kecelakaan tunggal, tidak ada ininya tapi dia terbalik sendiri. Ini tidak gimana ceritanya nih Pak Hendra hal seperti itu. Iya, Mbak Sudana bisa menambahkan ini. Iya. Jadi kalau peserta JKN itu tidak tergantung usia. Tidak tergantung usia ya. Jadi memang selama dia peserta JKN dengan status aktif dan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan Pak Hendra tadi ya. Jadi itu bisa kita jamin sebetulnya. Bisa, namun ya. memang kalau seandainya kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan dari Jasara Harja, tetap Jasara Harja penjamin yang utama. Iya. Baik. Masalah aktif tidak aktif, saya tertarik BPJS. Nah ini kan ada yang mengatakan kalau baru masuk jadi BPJS mendaftar itu aktifnya harus 2 minggu atau 1 bulan baru boleh di ini ya. Seperti apa itu Pak Hendra? Ya. Untuk pendaftar pertama gitu JKN dari segmen PPPU bekerja bukan penerima upah, mungkin yang mandiri ya, ya. Memang untuk pendaftaran pertama ada masa administrasi tunggu 14 hari. 14 hari baru bisa aktif. 14 hari baru bisa melakukan pembayaran pertama. Pembayaran pertama. Seandainya terjadi hal-hal tidak diinginkan, ini belum jadi anggota BPJS itu. Nah ini seperti apa penanganannya Pak Hendra? Jadi itu memang tidak dijamin ya Bu. Tidak dijamin ya. Yang definisi peserta itu adalah peserta yang aktif yang bisa dijamin oleh program JKN. Jadi
kami menghimbau ya jangan Nah, sampai sekaligus himbauan gitu. Iya, jangan sampai kita lengah peserta itu. Jangan nggak dibayar gitu ya. Pertama itu ya kalau belum mendaftar ya segera daftar, ya. iya. Takutnya kita membutuhkan pada saat 14 hari tadi. Betul. Jangan, ini kan sudah dari 2014 ya, ya. Iya. Tapi sekarang 2023, 2023 satu dekade. dekade. Sayang sekali kalau tidak peserta digunakan. itu masih menunda untuk melakukan pendaftaran. Padahal bayarnya nggak terlalu susah ya kayaknya. Ya, kalau untuk menjamin kesehatan seseorang gitu. Bisa ya. menyesuaikan dengan kemampuannya kelas masing-masing. rawat inapnya. Iya. Jadi sekaligus dengan dialog kita himbauan ini Pak Hendra. Iya, Sekali lagi nih jangan sampai nggak jadi anggota BPJS gitu ya. Betul, Karena di mana-mana BPJS ini memang harus diutamakan. Dan salah satu menambahkan izin tip untuk mudik aman tadi sekaligus pesan sponsor. Pertama, jaga keaktifan. Iya. Peserta Jaga JKN. keaktifan Jaga itu garis bawah ya. Iya. Dengan membayar iuran JKN. Kalau kartunya lupa bisa pakai KTP. KTP, iya. Bisa pakai mobile JKN, maka ada KIS digital di sana. Iya. Tapi kalau aktif, nah ini agak merepotkan ya kalau seandainya kita dalam perjalanan membutuhkan layanan, ya mesti ada keluarga dulu yang akan membayar seperti itu. Iya. Mungkin Jadi sebelum berangkat pastikan dulu kartu BPJS harus aktif ya. Berarti masuk tips dalam mudik. Iya, betul. Baik. Taman Rasa kita mau nutup ini. Mungkin ada yang disampaikan. Kita mulai dari Ibu Fenty dulu nih. Silakan Ibu Fenty berkaitan dengan tema kita. Baik, terima kasih. Jadi untuk mudik sehat ini ya tentu tadi sudah disampaikan beberapa tips baik untuk kesehatan harus kondisi tubuh fit, makan vitamin, konsumsi makanan bergizi dan berimbang, banyak serat, minumnya juga jangan kurang, kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok, dan juga tadi Pak Hendra nambahkan jangan lupa BPJS ini aktif. JKN KIS-nya, kepesertaan JKN KIS-nya harus aktif ya, jadi seperti itu. Dan tentu yang paling penting adalah patuhi aturan ya, patuhi aturan. Jadi jangan kepengennya cepat sampai tapi nggak mematuhi aturan. Jadi semuanya itu harus menjadi satu. Kedisiplinan kita di dalam berkendaraan juga harus kita pikirkan ya. Jadi itu untuk para pemudik. Terima kasih mungkin dari saya. Iya. Pak Hendra mungkin ada yang mau disampaikan, silakan untuk pendengar kita, apalagi di BPJS nih. Ya, tadi sudah sih sebenarnya sponsor tadi untuk menjaga keaktifan peserta JKN. Kemudian jangan lupa sebelum berangkat kendaraannya dipastikan untuk layak, layak jalan, servis atau ganti oli dan lain-lain. Jangan sampai ada kendala untuk kendaraannya. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat mudik untuk teman-teman kita yang mungkin di luar kota untuk bertemu keluarga dan selamat berkumpul. Dan pasti selamat sampai tujuan ya Pak Hendra ya. Bisa mudik rame-rame sama keluarga. Baik, Mbak Sugana mungkin ada yang ingin disampaikan nih buat pendengar kita, silakan Mbak Sugana. Mungkin melengkapi ya Bu. Jadi untuk memastikan keaktifan tadi bisa segera download mobile JKN nih sekarang. Jadi kalau di mobile JKN kita bisa cek apakah kartu kita masih aktif, kemudian berapa total tunggakan kita dan tetap segera membayar iuran. Tadi semoga perjalanannya lancar ya, sehat gitu ya, walaupun ada JKN KIS tidak perlu digunakan karena sehat ya. Iya betul. Sampai ke tujuan berkumpul sama keluarga. Terima kasih. Iya, Ibu Yuli, hari mau disampaikan. Ibu ini penting sekali loh masalahnya. Penting. Silakan Ibu, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan buat pendengar kita sebagai penutup. Ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadin, Pak Hendra, Bu Sugana itu sudah cukup. Yang penting selama dalam perjalanan tetap jaga kesehatan. Iya, ya pasti mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa berdoa. Karena doa itu penting. Penting sekali. Baik, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih Bu Fenty. Semoga sehat selalu, sukses Pak Hendra juga Mbak. Mbak Sugana, terima kasih ya sudah bersama RRI.
Baik pendengar, itulah tadi perbincangan kita di hari ini, Dialog Palembang Pagi, dengan tema kita adalah berkaitan dengan pelayanan kesehatan saat mudik Lebaran 2023 bersama beberapa narasumber kita tadi. Ada Ibu Dr. Hajah Fenty Aprina MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Kemudian ada Pak Hendra Kurniawan SC MMAK, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi. Kemudian juga Mbak Sugana Pujarama, SKM Esos MSI PPS Kepala Cabang. Dan terima kasih untuk Ibu Yulis sudah mendampingi Ibu Hajah Fenty untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Tadi ada pendengar kita Mbak Mira di Kenten, juga Pak Surya di Pelaju, kemudian Oma Ana di Prabu Muli, ada Ibu Rianti di Kenten dan Pak Surya. Kemudian juga ada tadi Pak Chandra yang ada di Banyu Asin, di Talang Kelapa sudah bergabung di Dialog Palembang pagi ini. Senadian bersama rekan Dina juga rekan Giem yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kita, khususnya untuk Anda yang akan mudik Lebaran 2023. Selamat pagi dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. The new mobile application RRI Playgo.